Fungsi, kedudukan, dan periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu sifat dari Undang-Undang Dasar tersebut. Di sini ada beberapa sifatnya. Yang pertama yaitu tertulis, yang kedua yaitu singkat, yang ketiga yaitu luwes atau supel, yang keempat yaitu memuat norma-norma, aturan serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional, dan yang kelima, menerapkan peraturan hukum positif yang tertinggi dan juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Undang-undang dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar atau hukum tertulis yang paling tertinggi dalam sebuah negara. Oleh sebab itu, setiap peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih rendah dari undang-undang dasar tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Begitu pula dengan kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara. Semuanya harus berlandaskan pada undang-undang dasar. Undang-undang dasar ini memiliki sifat. Di sini saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu tertulis, di mana rumusan dari undang-undang dasar ini jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi seluruh warga negara. Yang kedua yaitu singkat, yang mana undang-undang dasar ini memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggara negara. Undang-undang dasar ini hanya memuat garis-garis besar saja sebagai perintah kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Adapun aturan-aturan pokok yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkedudukan lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar, seperti Tap MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan Daerah, dan Peraturan Provinsi. Yang ketiga yaitu supel atau luwes, di mana undang-undang dasar ini dapat mengikuti perkembangan zaman. Kehidupan masyarakat berjalan dinamis dan berubah begitu pesat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu diperlukan suatu undang-undang dasar yang luwes yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi. Konstitusi yang dikatakan luwes atau fleksibel, dan ada juga konstitusi yang dikatakan rigid atau kaku, yaitu jika dilihat dari sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasarnya. Suatu undang-undang dasar dikatakan tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi, jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, itu disebut dengan rigid. Yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, memuat norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang kelima, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi dan juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol yaitu mengawasi segala produk hukum yang berada di bawahnya, apakah produk hukum yang dibuat oleh penyelenggara negara sesuai atau tidaknya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar. Berikut penjelasan mengenai Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol, yaitu kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membatasi kekuasaan pemerintah dengan menetapkan struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini memastikan bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Atau yang kedua, kontrol terhadap pembentukan hukum, di mana semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. MK berperan sebagai pengawal konstitusi dengan memiliki wewenang untuk
menguji undang-undang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Undang-Undang Dasar sebagai alat pengatur yaitu tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Sebagai alat pengatur, Undang-Undang Dasar ini memiliki beberapa fungsi dan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu landasan hukum tertinggi, di mana Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, mengatur struktur dan mekanisme pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini menetapkan struktur dasar negara, termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini mencakup aturan mengenai cara kerja dan wewenang masing-masing lembaga serta mekanisme check and balance yang menjaga keseimbangan kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat penentu, yaitu penentu hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk aparat negara. Contohnya yaitu penentu dasar hukum, di mana berfungsi sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Yang kedua yaitu sebagai penentu sistem pemerintahan, di mana Undang-Undang Dasar ini menetapkan sistem pemerintahan Indonesia termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar juga menentukan bagaimana presiden dipilih, peran dan fungsi DPR, serta tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Undang-Undang Dasar tersebut dalam sistem hukum nasional itu ada dua. Yang pertama sebagai sumber hukum tertinggi, yang kedua menempatkan urutan tertinggi. Sebagai sumber hukum tertinggi, artinya setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah harus berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menempatkan urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dijadikan sebagai sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ini sesuai dari tata urutan peraturan perundang-undangan yang pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 yang sekarang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 ayat 1 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berada di urutan tertinggi. Yang kedua yaitu Ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Kedudukan Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara, yang pertama sebagai norma hukum, yaitu Undang-Undang Dasar bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara dan masyarakatnya, serta berisi aturan-aturan dasar yang dijadikan landasan bagi pembentukan seluruh peraturan dalam penyelenggaraan sebuah negara. Yang kedua, berisi norma sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilandaskan dan ditaati. Yang kedua, sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis, sehingga setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan pemerintahan di bawahnya harus berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar. Dan dia juga sebagai alat kontrol, di mana mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tersebut. Kedudukan Undang-Undang Dasar juga diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Jika suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang tersebut. Itu menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar tidak hanya menjadi pedoman dasar, tetapi juga memiliki kekuasaan yang mengikat yang mampu mengontrol dan menertibkan hukum di Indonesia. Periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di sini ada 5 periodisasi pemberlakuannya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua yaitu Konstitusi RIS, yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950,
Yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Periode pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku ialah Undang-Undang Dasar 1945 hasil rancangan PPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan dalam menjalankan kedaulatan rakyat yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan undang-undang dasar, GBHN, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengubah undang-undang dasar. Selain MPR, terdapat lembaga tinggi negara lainnya di bawah MPR, yaitu presiden yang menjalankan pemerintahan, DPR yang membuat undang-undang, Dewan Pertimbangan Agung, dan Mahkamah Agung. Menyadari bahwa negara Indonesia baru saja terbentuk, tidak mungkin semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi. Maka, berdasarkan hasil kesepakatan yang termuat dalam pasal 3 Aturan Peralihan menyatakan untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kemudian dipilihlah secara aklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh Komite Nasional dengan sistem pemerintahan presidensial. Artinya, kabinet bertanggung jawab pada presiden. Pada masa ini, terbukti bahwa konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekuen. Sistem ketatanegaraan masih berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi tugas legislatif dan menetapkan GBHN bersama presiden. KENIP bersama presiden menetapkan undang-undang dan dalam menjalankan tugas sehari-hari dibentuklah badan pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Jadi kesimpulannya pada periodisasi ini bahwa pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar, sehingga sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua yaitu periodisasi Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah kontak senjata atau agresi oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948 dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dengan mudah dikuasai kembali oleh Belanda. Akhirnya disepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda dengan menghasilkan 3 buah persetujuan antara lain. Yang pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Pada tahun 1949 berubahlah Konstitusi Indonesia, yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Maka berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal, yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri, kemudian mengadakan ikatan kerjasama secara efektif. Atau dengan kata lain, negara serikat adalah negara yang tersusun jamak, terdiri dari negara-negara bagian. Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat
dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer yang bertanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada di tangan menteri-menteri, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Namun demikian, pada konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan secara efektif karena lembaga negara. Periode ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Setelah konstitusi RIS tidak berumur panjang, hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan hanya rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi Negara Republik Indonesia, kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD Sementara 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini ialah negara kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal. Artinya, tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945, serta di dalamnya juga menjalankan otonomi atau pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sistem pemerintahannya ialah sistem pemerintahan parlementer karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu-gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian, apabila DPR dianggap tidak representatif, maka Presiden berhak membubarkan DPR. Yang keempat, periode Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, Dekret Presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Berlakunya kembali UUD 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara, selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial. Dalam praktek ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak diberlakukan sepenuhnya hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk baru bersifat sementara dan tidak berdasar secara konstitusional. Akibatnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, kemudian meletuslah gerakan 30 September 1966 sebagai gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh PKI. Walaupun kemudian dapat dipatahkannya, pergantian kepemimpinan nasional terjadi pada periode ini. Dari Presiden Soekarno diganti menjadi Soeharto yang semula didasari oleh surat perintah 11 Maret 1966, kemudian dilaksanakan pemilihan umum yang kedua pada tahun 1972. Babak baru pemerintah Orde Baru dimulai. Sistem ketatanegaraan sudah berdasar konstitusi. Pemilih umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pembangunan nasional berjalan dengan baik. Namun di sisi lain, terjadi kediktatoran yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Sehingga sistem demokrasi yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 tidak berjalan dengan baik. Keberadaan partai politik dibatasi hanya 3 partai saja, sehingga demokrasi terkesan mandul. Tidak ada kebebasan bagi rakyat yang ingin menyampaikan kehendaknya. Walaupun pilar kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah ada, tapi perannya tidak sepenuhnya.
Kemauan politik menghendaki kekuatan negara berada di tangan satu orang saja, yaitu presiden, sehingga menimbulkan demonstrasi besar pada tahun 1998 dengan tuntutan reformasi yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional. Dan yang paling terakhir yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2022, yaitu masa berlakunya pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998 ialah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ialah pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik. Dalam melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR menetapkan 5 kesepakatan, yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Dan yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum.